Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Kauid PK Bapak Haji Ubaidillah MSI beserta teman-teman SY10 yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, perkenalkan, nama saya Eko Supriyanto. Nomor NIM 34111905. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Qawaidul Fiqhiyah, ruang lingkupnya, manfaat, kelebihannya, dan hubungannya dengan ilmu yang lain, serta menjelaskan kaidah ad-dararu yuzalu dengan dua dalil nakli beserta contohnya. Yang pertama, pengertian qawaid fikih. Kata qawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah. Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata kaidah yang berarti aturan atau patokan. Dalam tinjauan terminologi, kaidah mempunyai beberapa arti. Dr. Ahmad Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat universal yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak. Sedangkan secara terminologi, fikih berarti ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak yang amaliyahnya diambil dari dalil-dalilnya, yang tafsili dan diistimbatkan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan. Dari uraian pengertian tersebut, baik mengenai qawaid maupun fikih, maka yang dimaksud dengan qawaid fikih adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Tajuddin As-Subhi, suatu perkara kuli yang bersesuaian dengan juz'iyah yang banyak yang daripadanya diketahui hukum-hukum juz'iyat itu. Menurut Mustafa Az-Zarqa, qawaidul fiqhiyah adalah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas, berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syarak yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Kemudian ruang lingkup kaidah fikih. Menurut Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, berdasarkan cakupan yang luas terhadap cabang dan permasalahan fikih, serta berdasarkan disepakati atau diperselisihkannya qawaid fikih tersebut oleh mazhab-mazhab atau satu mazhab tertentu, terbagi pada 4 bagian, yaitu pertama, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Asasiyah Al-Kubra, yaitu kaidah-kaidah fikih yang bersifat dasar dan mencakup berbagai bab dan permasalahan fikih. Kaidah-kaidah ini disepakati oleh seluruh mazhab. Yang termasuk kategori ini adalah al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yazalu bi asyak, al-masyaqatu tajlib at-taisir, ad-dararu yuzal, ad-datu muhakamah. Yang kedua adalah al-qawaid al-kuliyah, yaitu qawaid yang menyeluruh yang diterima oleh mazhab-mazhab, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit daripada qawaid yang lalu, seperti kaidah al-kharaju bil ad-damam, atau hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian, dan kaidah ad-darar al-asyaddu yudfa bi ad-darar al-aqaf, bahaya yang lebih besar dihadapi dengan bahaya yang lebih ringan. Banyak kaidah-kaidah ini masuk dalam kaidah yang 5 atau masuk di bawah kaidah yang lebih umum. Kemudian yang ketiga, al-qawaid al-mazhabiyah, kaidah mazhab, yaitu kaidah-kaidah yang menyeluruh pada sebagian mazhab, tidak pada mazhab yang lain. Kaidah ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, kaidah yang ditetapkan dan disepakati pada satu mazhab. Yang kedua, kaidah yang diperselisihkan pada satu mazhab. Yang keempat, itu ada al-qawaid al-muhtalaf
fiha fi al-mazhab al-wahid, yaitu kaidah yang diperselisihkan dalam satu mazhab. Kaidah-kaidah ini diaplikasikan dalam satu furuk fikih, tidak pada furuk yang lain, dan diperselisihkan dalam furuk satu mazhab. Kemudian manfaat qawaid fikih yang pertama, dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Yang kedua, dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, dengan mempelajari kaidah fikih akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berbeda. Yang keempat, meskipun kaidah-kaidah fikih merupakan teori fikih yang diciptakan oleh ulama, pada dasarnya kaidah fikih yang sudah mapan sebenarnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah meskipun dengan cara yang tidak langsung. Yang kelima, mempermudah dalam menguasai materi hukum. Yang keenam, kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan. Yang ketujuh, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi dan tahrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Yang kedelapan, mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Perbedaan qawaid fikih dengan usul fikih. Menurut Ali Ahmad An-Nadawi, perbedaan antara qawaid fikih dengan qawaid usuliyah adalah sebagai berikut. Pertama, ilmu usul fikih merupakan parameter cara beristinbat fikih yang benar. Kedudukan ilmu usul fikih ibarat kedudukan ilmu nahwu dan dalam hal pembicaraan dan penulisan. Qawaid fikih merupakan wasilah jembatan penghubung antara dalil dan hukum. Kemudian yang kedua, qawaid usuliyah merupakan qawaid kuliah yang dapat diaplikasikan pada seluruh juz'i dan ruang lingkupnya. Ini berbeda dengan qawaid fikih yang merupakan kaidah berbeda dengan qawaid fikih yang merupakan kaidah aghlabiyah atau mayoritas yang dapat diaplikasikan pada sebagian juz'inya karena ada pengecualiannya. Kemudian qawaid usuliyah yang ketiga, qawaid usuliyah merupakan zariyah untuk mengeluarkan hukum syara' amali. Qawaid fikih merupakan kumpulan dari hukum-hukum serupa yang mempunyai ilat yang sama, di mana tujuannya untuk mendekatkan berbagai persoalan dan mempermudah mengetahuinya. Yang keempat, eksistensi qawaid fikih baik dalam teori maupun realitas lahir setelah furuk karena berfungsi menghimpun furuk yang berserakan dan mengalokasikan makna-maknanya. Adapun usul fikih dalam teori dituntut eksistensinya sebelum eksistensinya furuk karena akan menjadi dasar seorang faqih dalam menetapkan hukum. Posisinya seperti Al-Quran terhadap sunnah dan nas Al-Quran lebih kuat dari zahirnya. Usul sebagai pembuka furuk, posisinya seperti anak terhadap ayah, buah terhadap pohon, dan tanaman terhadap benih. Yang kelima, qawaid fikih sama dengan usul fikih dari satu sisi dan berbeda dari sisi yang lain. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama mempunyai kaidah yang mencakup berbagai juz'i. Sedangkan perbedaannya yaitu kaidah usul adalah masalah-masalah yang dicakup oleh bermacam-macam dalil tafsili yang dapat mengeluarkan hukum syara'. Kemudian hubungan qawaid fikih dengan fikih, usul fikih, dan qawaid usuliyah. Qawaid fikih, usul fikih, dan qawaid fikih tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keempat ilmu tersebut saling terkait dengan perkembangan fikih karena pada dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah fikih. Qawaid fikih, usul fikih, dan qawaid usuliyah adalah ilmu-ilmu yang berbicara tentang fikih.
Dengan demikian, kajian qawaid fikih, usul fikih dan qawaid usuliyah tersebut adalah fikih. Menurut Al-Baidawi, dari kalangan ulama Syafi'iyah, usul fikih adalah pengetahuan secara global tentang dalil-dalil fikih, metode penggunaannya, dan keadaan atau syarat-syarat orang yang menggunakannya. Definisi ini menekankan 3 objek kajian usul fikih, yaitu yang pertama dalil atau sumber hukum, yang kedua metode penggunaan dalil, sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya, yang ketiga syarat-syarat orang yang berkompeten dalam menggali hukum dan sumbernya. Dengan demikian, usul fikih adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian hukum dari dalil atau sumbernya. Metode penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang yang berkompeten. Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fikih. Jadi fikih adalah produk operasional usul fikih. Sebuah hukum fikih tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya tanpa melalui usul fikih. Ini sejalan dengan pengertian harfiah usul fikih, yaitu dasar-dasar landasan fikih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kaidah ad-dararu yuzalu dengan dalil nakli dengan 2 buah. Ya, di sini saya akan menjelaskan kaidah ad-dararu yuzalu dengan 2 dalil nakli. Yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Misalnya, seorang suami yang sudah tidak suka dengan istrinya, kemudian dia mentalak istrinya. Istrinya menjalani masa iddah. Sebelum masa iddahnya selesai, suaminya kembali merujuknya. Kemudian suaminya kembali mentalaknya. Sang wanita tersebut kembali menjalani masa iddahnya. Lalu sebelum masa iddahnya berakhir, suaminya kembali merujukinya. Suaminya melakukannya terus menerus hingga talak 3. Hal ini dilakukan oleh suami karena dia bermaksud memberikan kemudorotan kepada istrinya agar dia terkatung-katung dalam waktu yang lama sehingga tidak ada laki-laki lain yang bisa menikahinya. Perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan. Allah memerintahkan jika ingin kembali maka kembalilah dengan cara yang baik untuk membangun rumah tangga yang baik. Namun jika tidak ingin lagi bersama, maka ceraikanlah dengan cara yang baik dan jangan memberikan kemudorotan kepada sang istri. Yang kedua dari Quran surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudorot kepada ahli waris. Ayat ini berbicara tentang warisan dari seseorang yang meninggal. Terkadang orang yang meninggal tersebut semasa masih hidup dia jengkel kepada ahli warisnya. Misalnya anak-anaknya nakal atau tidak berbakti kepadanya, sehingga dengan itu dia membuat wasiat di akhir hayatnya agar setengah dari total hartanya diberikan untuk pembangunan pondok pesantren. Maka hal seperti ini tidak boleh, karena wasiat hanya boleh diambil dari maksimal sepertiga dari total harta. Lebih dari itu akan memberi kemudorotan bagi ahli waris. Demikian juga jika dia mengaku punya hutang padahal tidak, dengan tujuan agar ahli warisnya tidak mendapatkan bagian dari hartanya atau hanya mendapatkan sedikit. Seperti ini juga hukumnya haram karena memberi kemudorotan kepada ahli waris. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.